Halo, shalom semuanya, teman-teman yang ada di Super Talk. Apa kabar? Hai Kak Rey. Baik, halo. Baik, Ca. Apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Balik lagi nih kita di acara Super Talk Santuy. Saya anak Tuhan Yesus. Nah, cuman kok hari ini kayaknya kita cuman berduaan ya Kak? Tim boys Iya ya. kita kayak ngilangin. Kemana nih? Kita umpetin dulu lah mereka ya Kak, biar pada nggak bosen. Benar. Kali ini kita vibes-nya cewek-cewek girly dulu ceritanya. Jadi nggak pakai Adi sama nggak pakai Benny. Bro band. Jadi kita tanpa mereka dulu ya kali ini ya. Iya. Gimana kita nih Kak? Girl powers dulu. Oke. Malam ini kita akan ditemani dari teman-teman kita. Disebutannya TDM ya, singkatannya TDM. Nah, apa tuh TDM? Nanti kita kenalan nih, ada dua teman kita, The Digital Ministry. Akhirnya aku kasih tahu juga. Nggak bisa, nggak tahan gitu mau kasih TDM, ntar pada bingung kan. Nah, kita teasernya judulnya aja dulu, The Digital Ministry. Nah, nanti kita panggilkan dulu kali ya dua teman kita ini. Please welcome. Cering. Oke, kita punya dua teman ini nih, yang untuk malam ini nih, Ca. Ada Stephanie dan Tivena. Halo, shalom. Hai guys. Masih di mute. Shalom. Oke. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik juga. Semuanya baik-baik. Oke, mantap kalau gitu ya. Ya, ini kita malam ini agak rame karena kita semua 4 nih cewek-cewek. Wah, ini bakalan rame nih. Harusnya. Jadi stay tune. Dan kita perkenalan dulu kali ya. Kan teman-teman Super Santuy kan udah kenal aku, Rey, dan ada Echa. Nah, sekarang gilirannya Tiffany dan temannya Steph gitu. Steph. Oke, silakan deh. Coba kalian satu persatu. Mungkin dari siapa ya? Cap cip cup. Stephanie deh. Oke. Halo teman-teman santuy semuanya, dan Kak Echa dan Kak Rehani dan Tivena. Kenalin, nama aku Stephanie, aku dari The Digital Ministry. Senang banget boleh melayani bareng teman-teman, boleh sharing, boleh saling menguatkan lewat santuy ini. Aku bersyukur banget bisa ada di sini sekarang. Mungkin untuk selanjutnya boleh ke Tivena sekalian untuk perkenalan Digital Ministry ya, Tiv. Ya, silakan. Aku ya. Hai semuanya. Salam kenal, aku Tivena Tania. Perkenalannya apalagi diri aku ya. Aku umur 20 tahun ini. Aku sekarang lagi kuliah semester 2. Terus aku dari The Digital Ministry, tadi udah disebut juga. Jadi Digital Ministry itu ada Instagram ya. Kalian bisa cari ya sambil promosi, mohon maaf ya. The Digital Ministry gitu. Jadi kita bergerak di dunia digital, kita equip, empower komunitas-komunitas, content creator juga buat sama-sama memberitakan Injil di dunia digital gitu, terutama di media sosial. Itu dari aku. Wah, menarik ya, Ca. Kita dipertemukan di saat ini dengan teman-teman yang bergerak di bidang yang ya secara digital ya, sama seperti Super juga gitu. Apalagi nih, Ca, setelah perkenalan kita kita mengingatkan lagi nih, aku selalu lupa deh. Santuy. Saya anak Tuhan Yesus. Nah, supaya kita refresh lagi, kita udah kayak hampir 2 minggu ya belum baru ketemu lagi. Jadi santuy itu Super Santuy itu saya anak Tuhan Yesus. Jadi ya itu tagline-nya itu lah ya. Saya anak Tuhan Yesus gitu. Ini maksudnya merefresh ya Kak, takut ada yang lupa apaan sih santuy apa ya gitu. Kita selalu lupa ngingetin lagi gitu. Jadi ya oke deh.
Oke, Oke, baik. Ca. Ya, Hari ini ini kita bahas apa nih, Ca ya? Nah, sama dengan namanya, nama programnya ini kan adalah santuy. Jadi kita memang konsepnya santai aja, ngobrol-ngobrolnya santai, nggak bikin tegang, nggak bikin panas. Cuman mudah-mudahan tetap bisa ini ya memberkati setiap teman-teman yang lagi nonton juga gitu. Nah, untuk topik kita hari ini, judul kita hari ini, judulnya adalah First Love atau Cinta Mula-Mula. Kalau dari Wah, judulnya kesannya kayak romantis gitu ya, padahal ini kita yang bahas cewek-cewek nih. Kok obrolannya agak-agak romance nih. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjutnya lagi nih, apa sih yang mau kita kulik tentang first love atau cinta mula-mula ini gitu. Nah, pastinya kan kita semua tahu ya cinta mula-mula itu eh, apa ya, identik dengan kapan sih kita kali pertama kita muncul nih cintanya dengan Tuhan Yesus gitu. Nah, coba ya kita nih saling sharing nih, kan masih masih awal-awal nih, kita coba sharing-sharing dulu aja deh pengalaman pribadi kita. Kapan sih kita sendiri ini punya tumbuh gitu cinta mula-mula kita kepada Yesus? Karena kalau aku pribadi, aku lahir dari keluarga Kristen gitu. Jadi dari bayi, dari keluar gitu ya, emang udah judulnya memang udah punya KTP Kristen gitu. Mama papaku, keluargaku semuanya aktif di gereja, aktif melayani, aktif pelayanan. Jadi mulai dari kecil, mulai dari TK, dari SD gitu ya, aku udah terpapar gitu kalau misalnya lagi mama papa lagi ada pelayanan di rumah, lagi ada sermon atau kayak ibadah-ibadah mingguan, aku tuh pasti paling semangat gitu buat ikutan karena kan di rumah rame, jadi ngerasa banyak teman gitu. Nah, kalau ini sorry aku jadi mulai duluan nih, jadi terlalu semangat buat sharing nih. nggak apa-apa, Ca, Apa nggak ya, apa-apa, nggak Ca. apa ya, Lanjut. konsepnya santuy ya. Santuy, santuy. Nah, itu dia tadi maksudnya aku dari kecil tuh udah terbiasa. Jadi lama-kelamaan itu menjadi sebuah rutinitas gitu buat aku karena di tengah-tengah keluarga sudah dicekokin kayak gitu. Mau nggak mau tetap harus ikut, ngedengerin semuanya lagi pada baca Alkitab, lagi pada nyanyi, menyembah Tuhan gitu. Jadi itu menjadi sebuah rutinitas. Nah, sampai pada saat aku tuh mulai masuk SMA. SMA tuh aku di SMA negeri. Jadi aku kalau dari TK, SD, SMP terus-terusan di sekolah Kristen gitu. Jadi kan pasti terbiasa untuk beribadah, terbiasa untuk dengan pelajaran-pelajaran agama gitu ya. Nah, nyampe ini di SMA mulai agak-agak sedikit kaget nih, yang biasanya terus-terusan dicekokin tentang kekristenan gitu ya. Tiba-tiba aku masuk ke sesuatu yang diverse gitu ya, semuanya ada gitu ya, macam-macam orangnya, macam-macam agamanya gitu. Jadi kayak oh gini ya kalau teman-teman yang nggak seagama tuh kayak gini ya mainnya, ngobrolnya, apanya segala macam gitu, suasananya beda. Nah ternyata mulai dari situ aku mulai yang tadinya aku ngerasa cuma rutinitas, aku tuh mulai timbul kayak rasa kalau enggak berdoa sehari kok kayak ada yang kurang ya. Kan namanya namanya kita kebawa sama teman-teman, oh ya udah teman-teman misalnya hari Minggu ngajak pergi, ya udah ikutan pergi atau apalah gitu kan. Jadi kayak mulai-mulai agak-agak miss gitu ya, mulai agak-agak nggak rutinitas yang biasanya aku lakuin jadi agak-agak kurang gitu. Apa atau misalnya kayak ada ngerjain tugas bareng atau apa bareng, jadi kan mulai nggak ikutan gereja, mulai nggak ikutan ibadah-ibadah mingguan gitu ya. Nah di situ aku mulai kayak kok kayak ada yang kurang ya kalau gue nggak ngerjain ini gitu. Kok kayak ada yang kurang ya kalau aku nggak ibadah gitu. Jadi mulai muncul tuh di situ tuh aku mulai muncul kayak aduh Tuhan ternyata aku emang butuh personal hubungan personal sama Tuhan gitu, bukan sekedar rutinitas aja, cuman aku pengen punya ada gitu satu momen aku ya ngobrol aja sama Tuhan berdua, ya aku berdoa aja sama Tuhan, ya aku mengucap syukur aja, atau aku sekedar ngeluh aja, aduh Tuhan hari ini sekolah capek atau apapun itu, tapi yang jelas aku punya hubungan pribadi sama Tuhan, momen pribadi sama Tuhan. Nah kalau aku sih itu gitu yang selalu menjadi pengingat aku bahwa oh itu ya waktu itu cinta mula-mula aku tuh ya itu kalau misalnya nggak ada hubungan sama Tuhan rasanya ada yang kurang gitu, satu hari tuh kayak ada yang kosong, kayak ada yang hampa, apa ya, oh ternyata tadi kurang berdoa, oh ternyata tadi belum saat teduh gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nah kalau misalnya sister-sister yang lain nih gimana nih, misalnya dari Tivena dulu deh. Tivena gimana ceritanya, karena kan pasti setiap orang pasti punya beda-beda tuh kan, Ayo, nggak Tif. semuanya sama. Iya, Gimana? pasti beda-beda lah ya. Nah itu Monggo, tadi, monggo. thank you banget Kak Eca udah cerita, jadi aku bisa bilang ceritaku mirip sama Kak Eca sebagai pembukaan gitu ya. Mirip banget ceritanya karena aku emang lahir dari keluarga Kristen dan
tambahannya lagi papa mamaku dua-duanya pendeta gitu. Dua-duanya memang pelayanan full time untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi aku tuh emang dari kecil terbiasa dengan kehidupan yang datang ke gereja paling awal, pulang ke gereja paling akhir gitu kan, anak-anak pendeta tuh. Yang kayak kalau ada acara tambahan pasti ada hadir, latihan hadir, ibadah doa hadir, pokoknya semua acara gereja tuh hadir. Selalu ada ya? Selalu ada banget tuh. Yang kita kayak, kita bahkan gak usah milih tuh udah pasti otomatis aja. Kayak tadi kayaknya udah jadi rutinitas selalu hadir. Absen aja gitu, ada pasti selalu ada muka kita gitu. Jadi sekeluarga tuh pasti udah familiar di mata jemaat-jemaat gereja gitu. Apalagi papaku dulu pendeta dan saat ini sekarang menjadi gembala kan. Jadi kalau gembala tuh kan jemaatnya tuh merhatiin banget lah keluarga pendeta gitu. Jadi dulu aku emang sangat familiar dengan teman-teman aku juga semuanya agamanya Kristen, terus sekolah juga swasta, selalu Kristen gitu. Jadi emang lingkungan aku tuh sangat mendukung aku untuk yuk rajin baca Alkitab gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya hidup tidak kudus tuh, aduh rasanya bersalah banget gitu. Karena lingkungan aku semuanya memang rohani banget gitu. Jadi aku dibesarkan, lahir, dan familiar dengan kehidupan yang seperti itu gitu. Kehidupan yang harus memang sejalan dengan apa yang diajari di agama Kristen. Kenapa aku bilang agama Kristen? Karena cinta mula-mula aku tidak berasal daripada situ malah ya. Karena kalau misalnya ingat-ingat cinta mula-mula aku, dari keluarga justru karena papa mama aku hamba Tuhan, itu ada tuh perdebatannya, ada tuh ribut-ributnya. Aku yang kayak perdebatan di otak aku sendiri. Kenapa sih papa mama yang memilih untuk jadi pendeta, aku yang harus jaga image-nya, aku yang harus menjaga namanya gitu. Sampai akhirnya, kalau misalnya kita ngomongin romance tadi ya, topik kita romance banget kan. Sampai akhirnya karena aku merasa kosong, aku merasa kayak kenapa aku harus menjalani rutinitas ini gitu. Padahal aku nggak memilih untuk menjalani rutinitas ini gitu. Sampai akhirnya aku merasa kosong, aku mencari itu di hal romance. Akhirnya aku mencari perhatian di cowok, ya kan. Sampai akhirnya waktu itu aku deket sama satu orang cowok, hubungannya sangat amat toksik banget, parah. Jadi emang setoksik itu, tapi aku tidak merasakan toksik itu karena bucin banget. Jadi aku merasa aku mencari cinta dan aku mencari kekosongan untuk mengisi kekosongan aku itu di cowok gitu. Jadi aku benar-benar perhatiannya ke dia, bucin banget parah. Sampai aku tuh nggak belajar bener gitu loh di sekolah. Yang kayak fokusnya sama dia, terus bucin, terus teman-teman aku tuh dulu sampai ngejauhin aku karena aku emang temannya cuma satu di sekolah, cuma dia doang gitu. Karena kita waktu itu sekelas dan sesekolah juga, jadi kemana-mana bareng. Sampai di situ aku merasa mungkin kayak, oh ini yang artinya cinta gitu loh. Ini artinya cinta, aku merasa penuh, aku merasa sukacita kalau sama-sama dia. Sampai akhirnya dia ninggalin aku. Tuhan izinin dia ninggalin aku. 4 tahun kita bareng, 4 tahun digantung, dan akhirnya Tuhan izinkan dia untuk pergi, karena waktu itu aku memang bergumul banget. Aku bilang, Tuhan aku pengen tinggalin dia, aku tahu ini toxic, tapi aku nggak bisa, karena hati aku bucin banget ya kan, hati ini sulit untuk berkata tidak. Akhirnya aku berdoa, aku bilang, Tuhan kalau misalnya memang ini bukan dari Tuhan, lepaskanlah gitu. Akhirnya dia pergi karena dia menyukai perempuan lainnya. Ini waktu SMP lagi, SMP, SMA gitu, jadi kayak masih cinta-cinta sekolah. Tapi aku memang udah serius itu karena memang aku kosong waktu itu. Aku bener-bener nggak dapat perhatian, nggak dapat kepenuhan dari siapa-siapa, jadi aku mencarinya di dia gitu. Sampai akhirnya pas dia pergi, hancurlah aku ya kan, kayak aku nggak ada temen, aku nggak punya siapa-siapa. Orang tua aku cuma ngajarinnya ayat-ayat Alkitab. Aku yang kayak enggak, aku nggak mau ini gitu. Aku nggak mau ayat, aku nggak mau Alkitab. Aku udah bosan dengan rutinitas ini. Aku maunya yang lain. Sampai akhirnya pas dia meninggalkan, aku depresi habis ya, depresot. Sampai pakai move on tuh berapa tahun ya? Setahun, kurang lebih 1 tahun. Itu tuh bener-bener galau. Aku nggak bisa sekolah, nggak bisa ngerjain apa-apa. Aku bener-bener merasa, karena pas ke sekolah juga aku nggak punya temen selain dia kan. Jadi pas udah nggak sama dia, nggak punya temen. Akhirnya sampai di sekolah, ya udah aku semuanya hancur. Pelayanan juga hancur. Aku tuh semudi itu dulu. Jadi aku nggak mau pelayanan, aku berhenti pelayanan. Aku rasa Tuhan jahat banget gitu loh. Kenapa kayak gini? Maksudnya aku lihat dari keluarga, aku lihat dari teman-teman, dari lingkungan, Tuhan kayaknya nggak peduli sama aku gitu. Sampai satu momen aku ikut youth camp. Ini yang menjadi titik balik aku waktu SMP. Itu masa-masa pas ditinggalin SMP udah mau lulus ke SMA. Masa-masa itu masa-masa aku galau setengah mati. Aku puji Tuhan memenuhi itu dengan
Tuhan gitu. Aku cari, aku pengen tahu kenapa Tuhan kayak gini gitu. Kenapa Tuhan harus, kalau aku lihat dari image orang tua aku sama aku merasa Tuhan jahat banget. Kenapa aku selalu dituntut untuk menjadi yang sempurna? Kenapa aku selalu dituntut untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, tapi aku tuh nggak tahu kenapa gitu. Cuma karena kamu anak pendeta, kamu nggak boleh nyontek. Karena kamu anak pendeta, kamu nggak boleh ngomong kasar. Aku nggak tahu kenapa. Cuma dibilang karena kamu anak pendeta, karena papa kamu pendeta, kamu harus selalu datang ke gereja. Kamu harus selalu hadir di gereja. Kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh cinta-cintaan. Jadi aku bingung, aku nggak ngerti, dan aku marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil itu sama hidup aku gitu? Kenapa Tuhan seotoriter itu gitu? Kenapa Tuhan punya banyak hukuman buat aku? Kalau aku nggak ngelakuin ini, aku dihukum. Tapi aku nggak tahu kenapa aku dihukum. Dan aku dihukum selalu dengan ayat. Karena orang tua aku pendeta. Jadi kalau aku melakukan kesalahan, aku dikasih ayat. Aku melakukan kesalahan, aku disuruh ibadah, disuruh doa. Tapi aku nggak ngerti kenapa. Sampai akhirnya aku ikut youth camp, aku ketemu salah satu pendeta, dan dia bilang, Tuhan nggak seperti yang kamu pikirin. Gitu. Sampai akhirnya di momen itu, 3 hari jalannya youth camp itu, aku bener-bener senangis Bombay itu, karena aku bener-bener merasa, Tuhan nggak seperti yang aku bayangkan selama ini. Dan di situ seperti kita merasakan cinta sama manusia gitu ya. Aku merasakan cinta yang sama. Tapi ini cinta yang benar-benar sejati gitu. Beda dengan cinta yang aku pernah cari di cowok, yang pernah aku cari di temen, yang pernah aku cari di orang-orang di tempat-tempat lain. Ini cinta yang aku benar-benar rasakan berbeda. Dan aku benar-benar merasa disitulah perubahan hidup aku ketika aku lahir baru. Pas SMP, pas youth camp itu aku benar-benar merasa ini cinta yang dari Tuhan, yang sejati, yang eternal, dan benar-benar memberikan aku damai sejahtera. Di situ aku benar-benar merasa damai sejahtera banget, dimana ketika aku datang ibadah, mulai dari saat itu, ketika aku datang ibadah, presence-nya beda. Ketika aku melayani, perasaannya beda. Ketika aku baca Alkitab, rasa yang aku rasakan tuh berbeda dari yang sebelumnya. Padahal rutinitasnya sama. Pergi ke gerejanya sama, aku lahir dari keluarga Kristen yang sama, keluarganya sama, semua ibadah di gereja, aku di rumah juga ada setiap hari, ibadah sama keluarga gitu. Jadi yang kayak udah overload sama ibadah. Tapi di momen aku ketika merasakan cinta mula-mula ini, semuanya berubah. Aku benar-benar merasakan yang cinta yang kalau anak-anak zaman sekarang bilang yang salting. Iya, aku merasakan itu. Aku merasakan salting yang bukan karena aku senang dipuji, bukan karena aku senang digoda-goda atau apa, tapi aku benar-benar merasakan senang ketika aku merasa Yesus hadir bersama aku gitu. Dan ketika aku merasakan di situ, titik balik aku, kehidupan pelayanan aku semuanya berubah. Jadi sampai akhirnya, bahkan sekarang aku memutuskan untuk sekolah teologi, itu semua perjalanan berawal dari cinta mula-mula bersama Yesus. Gitu. Kalau cinta romans dari aku. Wow, aku jadi senyum-senyum bacanya dengernya. Karena juga kan menyenangkan mendengarkan kisah romantisnya si Tivena gitu ya bersama dengan Tuhan gitu. Journey-nya luar biasa gitu sampai sekarang akhirnya kan karena kecintaannya inilah makanya mendalami sekolahnya semakin dalam lagi kan untuk mengetahui tentang teologi gitu ya. Nah, betul. Itu tadi cerita dari Tivena. Sekarang kita move on dulu dari cerita Tivena, kita sekarang ke ceritanya Stefani nih. Kira-kira gimana nih kalau cerita Stefani? Wah, thank you sharingnya Kak Eca tadi untuk sebagai pembuka, dan Tivena yang bikin salting orang lain juga yang denger di sini dan teman-teman santri lainnya. Thank you buat sharingnya ya, menguatkan aku juga. Kalau aku boleh cerita juga, perjalanan imanku dan backgroundku itu sama seperti kalian. Aku juga lahir dari keluarga Kristen yang mengenal Tuhan. Tapi aku menjalani itu semua ya cuman ikut-ikutan keluarga sebagai rutinitas ibadah setiap minggu ke gereja. Tapi sebenarnya kita tidak membaca firman, kita tidak merenungkan firman, kita berdoa iya, tapi kita tidak mendalami firman Tuhan. Dan di situ akhirnya keluargaku dengan adanya perpecahan di keluargaku, aku jadi kepahitan sama keluargaku. Aku menyalahkan kondisi, aku menyalahkan situasi, keadaan, bahkan papaku juga aku salah-salahin. Dan berujung kepada aku menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi di dalam hidupku. Kenapa?
kenapa aku diizinkan menderita, kenapa aku harus mengalami semua ini gitu. Dan itu bukan suatu perjalanan yang singkat gitu, itu panjang ceritanya, dan bahkan sampai detik ini, sampai sekarang aku juga masih terus diproses oleh Tuhan. Dan itu kalau sekarang mungkin cara pandangnya proses itu suatu apa ya, suatu hal yang mempush aku, menghancurkan aku. Tapi kalau sekarang cara pandangku, karena kasih karunia Tuhan yang memperbarui aku, cara pandangku melihat penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan aku gitu, untuk semakin menjadi serupa dengan Dia gitu. Dan di proses yang tidak singkat itu, akhirnya aku boleh mengenal Tuhan lewat gereja, teman-teman di gereja lokal. Pada saat itu aku masih ada di kota lain, di kota Pekanbaru, dan itu juga salah satu apa ya, boleh aku bilang bukti kasih Tuhan bahwa di kota lain aku juga boleh bertumbuh di suatu gereja lokal yang bahkan aku baru datengin, aku baru adaptasi di sana gitu. Aku boleh kenal Tuhan di sana malah. Dan juga lewat teman-teman di online, Ivena salah satunya, komunitas online, itu membuat aku semakin mengenal pribadi Tuhan dengan benar, dengan cara pandang yang benar yang diperbarui. Dan Mazmur bilang di Mazmur, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan itu adalah suatu bukti bahwa kita dihancurkan bukan untuk kehancuran kita, tapi untuk semakin dibawa, untuk semakin mengenal Dia, semakin serupa dengan Dia di dalam rancangan semula, yang pada semulanya kita ini orang-orang yang berdosa, yang meleset dari target, tapi kita dibawa untuk semakin mengenal dan semakin serupa dengan pribadinya, yang itu adalah tujuan dan goals Tuhan yang terutama. Itu adalah kasih Tuhan, dan bukan Tuhan yang memberi kasih, tapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Gitu sih. Mantap sekali. Agak ini ya, kita bertiga sepertinya agak-agak mirip-mirip ya. Coba sekarang kita dengar Kak Rehani, takutnya dia juga bridging-nya sama nih. Cerita aku juga sama nih sama kalian bertiga. Takutnya gitu nih, coba ya. Kak Re kira-kira beda atau sama, Kak? Ceritanya Kak sama kita bertiga nih. Iya sih, mirip-mirip sih. Tuh kan, ya, karena apa ya, kita lahir dari keluarga Kristen ya, maksudnya dari kecil sudah dituntun dalam firman Tuhan dan semua kegiatan di gereja gitu kan. Ya sama sih, aku juga, aku dari kecil sudah dekat dengan apa ya, kegiatan ataupun kekristenan itu, karena papa mama juga aktif juga di gereja, dan aku juga karena dulu masih kecil suka ke sekolah minggu juga, jadi aktivitas-aktivitas itu kayak drama, vokal grup, paduan suara itu selalu mewarnai ya gitu. Nah, sampai di mana aku harus berpisah, maksudnya udah sekolah dan harus berpisah dari keluarga gitu. Mungkin karena tinggal bersama keluarga semua. Kita waktu itu masih kecil juga, jadi kita aku juga nggak terlalu memikirkan kekhawatiran, pokoknya semua sudah disediakan kan. Nah, dan itu awal mulanya ketika aku merantau gitu ke beda kota dan untuk melanjutkan sekolah. Nah, di sana dari situasi yang dari kecil dengan teman-teman yang seiman, kemudian aku pindah ke kota yang benar-benar berbeda, jauh dari keluarga, satu, kedua aku sendiri yang Kristen di angkatan aku, dan yang ketiga ya mau nggak mau aku harus mengatur hidupku sendiri gitu. Nah, di saat itulah merasa sendiri, tapi titik baliknya tuh di saat aku sendiri itu aku menemukan Tuhan yang ada bersama-sama aku. Jadi Tuhan Yesus tuh memberi kekuatan gitu dengan mendatangkan teman-teman seiman. Untungnya di kampus aku juga ada persekutuan gitu. Jadi kembali lagi mau lari kemana aja, Tuhan tuh tarik lagi gitu. Tarik dalam artian
dia memberikan komunitas dan teman-teman yang bisa saling menguatkan. Nah, di sana itu aku merasa bahwa emang Tuhan nggak pernah meninggalkan anak-anaknya gitu. Mau kemana aja, Tuhan selalu berada bersama-sama anak-anaknya gitu. Jadi dan bukan untungnya lagi, tapi aku yakin itu rencana Tuhan. Dia mengikutkan aku dalam persekutuan-persekutuan di kampus, dan kemudian setelah itu di satu komunitas mahasiswa melayani, dan itu aku merasa aku nggak sendiri, dalam artian ya Tuhan ada, dan teman-teman juga ada komunitas itu. Jadi rasa cinta ke Tuhan tuh aku lewat kesendirian aku gitu. Jadi aku menemukan sosok yang selalu ada itu di saat aku merasa sendiri gitu. Itu sih dari semua ya sampai sekarang. Jadi ya ketika kamu merasakan bahwa kamu sendiri, terus kamu ngingat gitu, Tuhan selalu ada, dan itu yang membuat aku kayak I'm not alone gitu, there is someone gitu yang dekat sama aku, dan itu Tuhan gitu. Itu sih, Ca. Oke, berarti kalau misalnya kita gabungkan cerita kita berempat ini, sebenarnya intinya awal-awalnya tuh semuanya kita sama ya. Kita semua lahir dari keluarga Kristen, dari bayi juga misalnya kita udah punya KTP bayi ya, KTP kita tulisan agamanya pasti udah Kristen gitu. Cuman yang bikin berbeda adalah momen-momen proses-proses dalam hidup kita yang membuat kita punya satu titik, wah di sini nih kenapa gue bisa punya rasa cinta sama Tuhan. Mungkin kita bilangnya titik nol ya, titik nol di mana kita bisa dapat gitu rasa itu gitu. Karena menurut aku pribadi titik nol itu adalah fondasi yang paling penting gitu ya. Karena kayak tadi kita mungkin cerita masing-masing bahwa kalau misalnya dalam prosesnya tuh ada aja pasti kan kayak ups and downs-nya gitu. Ada tadi kayak Tivana ngerasa marah mungkin sama Tuhan karena kenapa sih jadi gue yang kena pressure-nya, padahal yang pendeta kan orang tuaku gitu, kenapa jadi aku yang harus kayak gini gitu. Cuman once udah dapet gitu ya rasa cinta mula-mula itu, dan kita mengingat si titik nol kita itu tadi, itu kan yang menjadikan apa ya namanya ya, semangat kita, pengingat kita gitu ya, rambu-rambu kita gitu ya, gimana kita bisa balik lagi untuk selalu ingat cinta mula-mula kita. Nah, udah dapet nih sekarang cinta mula-mulanya, udah dapet nih sekarang momen first love-nya. Nah, dari titik itu, apa sih yang merasa, apa sih di kita masing-masing, apa sih perubahan yang terjadi gitu setelah kita dapat lahir baru itu, dapat cinta mula-mula itu, apa sih perubahan yang terjadi dalam hidup kita setelah kita lahir baru gitu. Pasti kan beda-beda juga nih story-nya gitu. Kalau aku tadi setelah aku ngerasa kosong, ngerasa hampa kalau aku nggak punya komunikasi pribadi sama Tuhan, aku jadinya menganggap itu udah bukan rutinitas lagi, tapi memang udah jadi kewajiban gitu. Jadi kayak bangun tidur pasti yang dicari ya Tuhan dulu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu jadi ada yang beda rasanya. Aku jadinya nggak enjoy menjalanin hariku gitu. Atau kayak misalnya aku nggak baca firman Tuhan, aku nggak baca renungan harian gitu, di satu hari ada yang skip, rasanya kayak, aduh Tuhan, kok kayak gimana sih, kayak kita lagi kangen sama pacar gitu ya, kok rasanya kayak gitu kayak ada yang kurang gitu ya, kayak aduh pengen telepon lagi deh gitu kan, kalau kita kangen sama pacar gitu ya, kita kangen sama pacar aja segitunya gitu, apalagi sama Tuhan gitu ya. Nah, kalau misalnya Stefani, Tivana, Kak Ray, kira-kira gimana tuh? Apa perubahan hidup yang terjadi setelah dapat cinta mula-mula itu? Gimana nih? Kebucinannya gimana kira-kira? Dari kita putar nih, dari Stefani dulu deh. Oke, thank you. Kalau dari aku, sebelum aku kenal Tuhan, tadi yang aku udah sempat mention juga ya, itu aku cara pandangku menghadapi penderitaan itu sebagai salah satu bentuk hukuman, kutukan buat aku. Tapi ketika sudah diperbarui oleh firman dan diperbarui oleh Tuhan itu sendiri, aku jadi tahu bahwa penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan. Dan setelah hidup baru, jujur aku sempat ada tendensi untuk aku sombong, dimana kayak aku gampang menghakimi orang lain gitu, kayak wah orang ini tidak jauh lebih benar, tidak jauh lebih baik dari aku. Tapi puji Tuhan ya, dengan kasih karunia, dengan anugerah, hanya karena anugerah Tuhan,
aku disadarkan gitu kalau aku juga tidak, maksudnya kita sama-sama manusia berdosa dengan packaging yang berbeda gitu. Aku berdosa di sini dan dia juga berdosa di kelemahannya dia, aku juga di kelemahanku gitu. Dan karena itu aku semakin sadar bahwa aku tidak mampu melakukan firman Tuhan, aku tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kemampuan, dengan kekuatanku sendiri, tapi itu semua membuat aku bergantung hanya kepada Tuhan, karena dialah yang jadi jawaban, dialah sumber kebenaran itu sendiri. Dan ayat ini yang jadi kekuatan buat aku sih, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang sudah Tuhan karuniakan buat kita itu yang menjadi kekuatan, yang menjadi harapan dan jaminan buat kita untuk kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin aku ada satu cerita yang mau aku ceritain juga ya, dimana ketika aku sudah hidup baru ini, kalau Tivena kan tadi ceritanya kenal cowok sebelum dia hidup baru. Nah, aku kenal cowok setelah aku hidup baru. Dan di sana aku tidak sama kayak dia sebenarnya. Aku tidak mikir kalau ini adalah sesuatu yang salah karena mantanku juga adalah seorang Kristen dan dia juga seorang yang taat gitu, kalau aku boleh bilang. Dan aku merasa tidak ada yang salah dari hubungan kita gitu. Tapi ketika aku semakin disadarkan, ternyata aku mengidolakan dia, aku menyembah dia, bukan menyembah Tuhan. Jadi apa yang aku lakuin itu berdasarkan apa yang dia mau, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan sama seperti Tivena, Tuhan mengizinkan untuk orang itu lepas dan pergi dari kehidupanku. Dan dulu aku juga sangat hancur. Bahkan ketika sudah tahu kebenaran firman Tuhan, aku hancur ketika ditinggalin. Tapi setelah aku tahu semuanya, itu semua aku anggap sampah. Sama seperti kata Paulus ya. Semua itu aku anggap sampah, dan yang berharga adalah anugerah, yang berharga adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang boleh aku semakin dapatkan gitu. Pengenalan akan Yesus itu yang boleh semakin aku hidupi dan aku gumulkan sampai sekarang. Aku ada di titik di mana aku tidak bisa mengasihi dia, aku tidak bisa mengampuni dia, aku tidak bisa, bahkan aku juga jujur, aku menghasut teman-temanku untuk membenci dia. Wah, jahat banget ya aku. Itulah kenyataannya, tapi itulah kelemahanku gitu sebagai manusia. Dan di sana tidak ada damai sejahtera pastinya, karena itu bertentangan, karena itu berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ya aku ada di titik di situ, dan puncaknya adalah puncaknya adalah karena aku sudah capek, aku sudah lelah. Dan aku tahu, sebenarnya aku sadar bahwa ini adalah suatu hal yang salah ketika aku membenci dan aku tidak memberi pengampunan dan kemurahan untuk orang lain. Padahal Tuhan sudah sebegitu murah, sudah sebegitu baik, sudah sebegitu kasih dengan aku gitu, lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosaku, dia sudah mengampuni, dia sudah memberikan kemurahan yang bahkan itu bukan salahnya Tuhan, itu salahku gitu. Itu dosa-dosaku yang dia tanggung gitu. Dan di sana aku melepas pengampunan untuk dia sebagai buah pertobatan, sebagai buah ketaatanku dengan Tuhan. Dan itu aku percaya bukan karena aku yang mampu, tapi karena Roh Kudus yang memampukan aku untuk aku bisa mengampuni orang tersebut. Aku bisa mengampuni mantanku ini. Dan lewat semua proses ini, aku semakin jatuh cinta terus sama Tuhan. Karena gimana melihat gimana Tuhan mengejar aku, gimana Tuhan
nge-reach aku gimana Tuhan menggenggam, dia nggak mau kehilangan aku gitu. Dan itulah cinta yang sejati itu, kayak bukan apa yang kita bisa didapat, bukan apa yang kita bisa dapat dari cowok kita, mantan kita gitu, tapi perfect love comes from God gitu sih mungkin ya. Wow, terima kasih untuk sharingnya, Stephanie, karena jadi mengingatkan gitu ya bahwa memang cinta Tuhan tuh berbeda banget sama cinta manusia gitu ya. Keunikan dari cinta Tuhan itu ya karena memang 100% itu memang adalah anugerah dari Tuhan gitu. Itulah yang membuat beda banget ya sama cinta manusia. Cinta manusia tuh sangat bisa mengecewakan gitu. Gimana tadi Stephanie juga ceritain gimana dikecewakan dengan pacarnya, mantannya maksudnya, sorry, dengan mantannya maksudnya, itu bisa mengecewakan, tapi kasih dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Buktinya Stephanie justru dari kasih Tuhan itulah bisa dapat berkat pengampunan, terus bisa jadi semakin bertumbuh lagi cintanya sama Tuhan sekarang. Kalau misalnya sekarang kita balik ke Kak Ray nih, kalau Kak Ray gimana Kak? Ada nggak perubahan yang terjadi dalam hidup Kakak setelah Kakak hidup baru, setelah dapat first love, gimana Kak? Aku nggak takut gitu. Takut dalam artian gimana ya? Iya, karena apa? Ya berawal dari yang tadi aku cerita, dari situasi keluarga, dan aku harus meninggalkan keluarga dan kotaku sendiri, zona aman, iya kan. Kemudian harus kuliah di kota yang baru, itu ada ketakutan sendiri gitu. Tapi Tuhan mengisinya dengan kayak apa ya? Aku lupa sih ayatnya di mana. Cuma ya Tuhan selalu bilang I will be there for you gitu, no matter what gitu. Dan di saat itu membuat aku belajar bahwa kadang-kadang aku ngomong sendiri dalam artian dalam hatiku. Aku nggak tahu ya yang lain. Cuma kalau di saat kesendirian itu melanda tuh kadang-kadang tuh kamu walaupun di satu tempat yang ramai tapi kamu ngerasa sendiri gitu. Nah, itu tuh aku ngerasa bahwa Tuhan tuh kayak genggam hati aku dan membuat aku tuh merasa tidak takut dalam artian untuk menjalani hidup gitu. Karena Tuhan yang aku selalu berpikir dan mengimani bahwa Tuhan selalu ada di samping aku, kadang-kadang menggendong aku gitu. Itu yang membuat aku semakin hari kayak semakin cinta sama Tuhan gitu. Karena di saat terpuruk aku, Tuhan tuh ada, apalagi dalam situasi yang bahagia ya. Nah itu kayak cerita waktu pas kuliah juga gitu, aku merasa kayak gimana ya, dengan situasi sekolah yang atau lingkungan yang mayoritas dulu Kristen gitu ya kan, mayoritas teman-temanku karena kotaku juga kota Kristen gitu, harus berpindah ke suatu kota yang benar-benar gitu, aku sendiri gitu dan satu angkatanku. Jadi aku merasa bahwa ya puji Tuhannya Tuhan menjaga lingkunganku, menjaga aku juga, pergaulan aku. Jadi aku tidak mengikuti, tapi aku punya ngomongnya rules atau nilai-nilai kekristenan itu yang kuat dalam diri aku, itu yang menjaga gitu. Jadi justru menjadi berkat gitu. Walaupun aku merasa sendiri, tapi kayak Tuhan bilang kamu harus beda. Jadi kayak hubungan aku tuh semakin dekat karena aku merasa sendiri itu loh. Sendiri dalam artian Tuhan kok aku sendiri ya, aku misalnya pergi gereja sendiri gitu loh. Terus kayak adalah hal-hal yang aku ngerasa kalau dulu gitu ya, teman-temanku kayaknya kita ini gitu, melakukan bersama-sama dan kita pergi gereja bareng ataupun ya gitu. Tapi pas aku kuliah itu jadi merasa bahwa sendiri itu ternyata asik juga gitu, karena aku yakin Tuhan ada gitu. Nah, dan adalah beberapa contoh yang bisa aku share juga. Aku share satu. Di saat kita nempel sama Tuhan itu kita menjadi saksinya gitu. Kita bakalan beda gitu. Jadi kita bisa menjadi saksi Tuhan di mana kita ditempatkan walaupun kamu sendiri, tapi Tuhan selalu ada. Jadi persis kayak
apa ya, Tuhan tuh kayak lebih dekat gitu loh sama aku, karena aku yakin ada ya persis kayak tadi aku ngomong sebelumnya, bahwa Tuhan tuh ada buat aku dan untuk kita di saat kita butuhkan gitu. Jadi kayak rasa takut itu udah nggak ada. Takut dalam artian kayak sendiri atau takut melakukan sesuatu itu tuh Tuhan menguatkan gitu. Karena aku yakin takut itu bukan datang dari Tuhan, justru dari si dia gitu, si iblis itu sendiri. Jadi Tuhan yang selalu menguatkan aku gitu. Gitu sih, Ca. Sip, Kak, mantap. Ternyata dalam kesendirian pun karena adanya kasih dari Tuhan tadi itu pun membawa kekuatan ya Kak berarti ya. Iya, benar, benar. Oke, sip. Baik Kak. Lanjut. Tapi kayaknya dari tadi kita udah kebanyakan ini ya, apa namanya, cerita-cerita, udah sharing-sharingnya udah banyak banget. Takutnya ini nanti yang nonton ini ya, jadinya mendengarkan kita curhat gitu ya. Tapi enggak ya, ini kan maksudnya kita di sini sharing untuk menjadi berkat juga. Mudah-mudahan kan cerita-cerita kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan gitu Benar. ya. Semua gitu. Nah jadi untuk biar agak rileks dikit, kita break lagu dulu deh. Kita dengerin lagu dulu supaya bisa agak chill dulu. Kita dengerin lagu dulu. Oke. Cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus
ya balik lagi sama kita. Jadi udah kayak acara TV. Teman-teman tadi udah take a break kan, udah denger lagu. Ya walaupun sebenarnya hari ini tuh aku jadi guest kan, ya kan. Aku tuh jadi bintang tamu. Tapi nggak apa-apa, masa bintang tamu terus yang ditanya-tanya. Jadi hari ini aku akan nanya-nanya sama ciwi-ciwi yang ada di sini ya kan. Karena kita kan curhat-curhat ciwi-ciwi hari ini. Nah karena tadi kita udah sharing-sharing tentang cinta mula-mula ya kan, cerita-cerita romance, gimana titik nol, tadi kalau kayak saya bilang titik nol kita bertemu cinta kasih dari Tuhan. Tadi cerita teman-teman udah gokil-gokil banget kan, gimana dari komunitas, ada yang dari percintaan ya kan, dari galau-galau, tapi kita tahu sama-sama kalau dari cinta mula-mula titik nol yang kita rasakan, kita percaya Tuhan Yesus itu cintanya terus-menerus, bahkan sampai sekarang, bahkan akan sampai terus sampai pada kesudahannya, Cia. Jadi cintanya itu tidak pernah berakhir. Nah, karena cintanya tidak pernah berakhir, kita akan lanjut membahas cerita selanjutnya. Jadi kita nggak sampai di cinta mula-mula aja, tapi kita mau tahu lebih dalam lagi dengan Kak Stefani, Kak Ray, dan Kak Eca, gimana nih perjalanan cinta bersama Tuhan. Cia, ini udah benar-benar kayak topik romance banget ya. Jadi aku mau nanya, kalau kita udah merasakan cinta mula-mula nih, kalau kita sudah memulainya bersama Tuhan, gimana cara kita menjalaninya bersama Tuhan? Jadi aku pengen tahu setelah tadi kakak-kakak udah pada cerita perubahan apa yang terjadi ketika merasakan cinta Tuhan. Pasti ada perubahan kan di dalam kehidupan kita, kehidupan pelayanan maupun penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, gimana sih setiap menjalani proses kan pasti ada tantangan ya kan? Tantangan, ada susahnya, ada up and down ya kan, ada rintangan untuk menjalani konsistensi ya, di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, aku pengen tahu ketika menjalaninya, kakak-kakak, ciwi-ciwi di sini merasakan cinta Tuhan itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dan tantangannya seperti apa, dan gimana melaluinya, tentunya bersama dengan Tuhan. Nah, aku pengen tahu dari, gimana, pada deg-degan nggak? Udah mau dipilih siapa gitu ya, mau sharing? udah deg-degan banget ya, muka-mukanya pada tegang banget. Aku mau dengar dari Kak Eca, karena tadi Kak Eca yang nanya-nanya aku, sekarang aku mau nanya balik. Dari Kak Eca, cerita dong. Iya dong. Iya dong. Eca. Aku pengen denger juga. Gimana nih prosesnya Kak Eca? Ini kayak lagi ujian ya guys, bener kayak. Iya dong, ini ada nilainya di sini. Takut banget. Oke, saatnya bercerita ya. Ini tadi ceritanya tantangan ya, ups and downs-nya di dalam mempertahankan cinta mula-mula. Ya, aku menganalogiinnya, ini berhubung masih tentang romance ya, aku menganalogikannya sama aja kayak kita punya hubungan dengan pacar. Tadi kan soalnya Tivena sama Stefani ngomonginnya tentang cinta-cinta, jadi aku tertrigger buat ngomongin pacar-pacaran. Anaknya ini nggak mau kalah. Ya, jadi maksudnya gini, dalam sebuah hubungan kan pasti selalu ada ups and downs-nya ya. Gak usah deh sama pacar, kadang kita sama kakak kita sendiri, atau misalnya sama orang tua juga ada ups and downs-nya gitu. Nah, cuman aku selalu anggapnya itu sebagai season aja gitu. Jadi pasti akan lewat kok. Kayak sama aja kayak badai pasti berlalu kok gitu. Jadi maksudnya terkadang kan kalau dibilang tantangan ya, kalau aku pribadi melihat tantangan untuk mempertahankan si cinta mula-mula itu, kalau di aku personal tuh ada dua. Yang pertama tuh dosa, yang kedua itu terjebak rutinitas. Itu tuh dua hal yang paling sering membuat kita jadi lupa sama Tuhan, atau bukan lupa sih, menjauh dari Tuhan gitu. Kayak misalnya rutinitas itu yang paling bikin, aduh harusnya hari ini punya nih personal time sama Tuhan, harusnya nih hari ini berdoa, harusnya nih hari ini ngerjain pelayanan nih, harusnya ini, harusnya itu gitu ya. Cuman kayaknya kalau soal kerjaan 24 jam dalam sehari itu kurang gitu. Jadi benar-benar tergelut dalam kerjaan itu sendiri gitu loh. Jadi kayak habis waktunya tuh benar-benar cuman buat di kerjaan gitu. Bahkan even buat bangun tidur langsung ngerjain sesuatu gitu, udah lupa harusnya doa dulu, harusnya baca firman Tuhan dulu, saat teduh dulu untuk mengawali hari, jadinya tuh udah lupa gitu, karena itu tadi udah terlena, jadinya makin lama makin jauh gitu. Nah itulah season yang aku bilang tadi, ya emang lagi seasonnya kayak gitu, jadi terkadang kayak butuh tamparan buat gue, ingat dong, masa
udah dikasih kasih sama Tuhan, terus kok kita malah ngejauh gitu kan. Jadi tetap balik lagi di topik kita yang pertama tadi, balik lagi kita harus tetap ingat gitu, titik nol kita itu sebenarnya apa? Cinta yang kita yang cinta yang kita rasakan ke Tuhan itu apa gitu, awalnya tuh apa yang bikin kita segitu bucinnya sama Tuhan gitu. Kok sekarang jadi nggak bucin lagi? Apa nih yang bikin kita jadi nggak bucin gitu? Nah, itulah dia kalau dari aku nih, dari kegiatanku gitu ya. Kadang tuh saking capeknya aku kan harus kerja di rumah sakit, habis itu belajar lagi, ini lagi, itu lagi gitu kan. Jadi kayak 24 jam tuh rasanya, ya ampun kalau udah selesai kerja saya aduh capek banget Tuhan, nanti deh doanya, nanti deh baca Alkitabnya gitu. Apalagi begitu buka Alkitab, aduh Tuhan jadi ngantuk banget lagi nih, udah dulu deh besok lagi aja deh udah gitu. Giliran ngomong kayak gitu pas besoknya ada lagi rutinitas yang lain gitu. Terus-terusan kayak gitu kan jadinya lama-lama kita nggak punya komunikasi sama Tuhan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak chat-chatan sama pacar gitu ya, itu aja kayak bisa, waduh, mana nih ya, kok ini ya, kok belum ini, kok belum itu, mana yang nggak ngabarin gitu. Kita aja bisa sebutin itu sama manusia, masa sih sama Tuhan nggak bisa gitu. Masa sih nggak bisa punya waktu gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi yang menurut aku yang paling penting buat mempertahankan itu ya komitmen kita sendiri gitu. Rasa kita itu sendiri untuk kayak, gue harus mau nggak mau gitu. Karena kita udah punya komitmen gitu. Nggak perlu ya bener-bener kayak 1 jam kita berdoa, 1 jam kita benar-benar saat teduh. Dalam segala aktivitas kita kan bisa sebenarnya. Sama aja, aku analogikan lagi sama aja. Kayak kita ngobongin pacar kita, emang harus 1 jam terus-terusan teleponan? Kan enggak gitu. Bisa aja kita dari jalan dari rumah ke tempat kita kerja atau tempat kita sekolah, kita telepon, aku lagi on the way ya. Sama juga kan sama Tuhan, kita kayak bisa, Tuhan Yesus makasih ya buat hari ini, sekarang aku mengerjain ini gitu. Nanti kalau udah selesai, Tuhan Yesus makasih ya udah selesai, udah dibantuin tadi, udah disertain tadi, thank you banget gitu. Kan sesimpel itu gitu sebenarnya. Cuman terkadang kitanya yang ngebikin kayak susah banget buat ngejaga komunikasi sama Tuhan gitu. Jadi kalau dari aku sih tantangannya itu, 2 itu tadi, dosa sama rutinitas. Cuman kalau dari sehari-hari yang paling sering itu tadi rutinitas. Karena jadinya bergelut, jadi deh makin lama makin jauh. Gitu dia Tivena. Mantap banget, dosa dan rutinitas. Tadi aku suka banget kayak Ca ngomong, kalau kita bisa bucin sama pacar kita, kenapa kita nggak bisa bucin sama Tuhan? Aduh, itu ngena banget ya di hati ini. Ini bagi kaum galau tuh hati ini tergoncang, tau kan? Langsung tertohok Banget. Kita bucin banget sama orang, sama pacar kita, tapi kenapa sama Tuhan nggak bisa gitu? Sebenarnya aku juga mikir, kalau kita cinta sama Tuhan, sesimpel kalau kita cinta sama pacar kita, nggak usah disuruh, nggak usah terpaksa, nggak usah merasa ada kewajiban, nggak usah merasa beban, kita pasti ngabarin. Kita di OTW ya. Ya kan, pasti. Kenapa kalau sama Tuhan kita harus mikir, kenapa kita harus hitung-hitung? Perlu dipertanyakan, kita cinta nggak sama Tuhan? Kalau kita cinta, kita pasti melakukan dengan sukacita, dengan Tuhan, hari ini aku lagi OTW, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Pasti ada aja gitu. Simply bukan masalah rutinitas yang harus 24 jam di gereja, tapi sesimply gimana kita menjaga hubungannya kan, menjaga hubungan bersama Tuhan. Sesimpel kayak kita menjaga cinta dan kasih itu, ini romantis banget ya sebenarnya. Kaum jomblo dan galau ini agak panas. Tapi itu hari ini diingetin lagi buat mungkin yang nonton ada yang jomblo, mungkin di sini teman-teman jomblo ya kan. Kasih Tuhan itu unconditional ya kan. Jadi kayak kita cari di tempat-tempat lain kosong. Tadi kayak cerita aku. Kita cari kayak si Stefani, kita cari mengidolakan orang lain kosong ya kan. Kita cari di tempat-tempat lain mengecewakan. Tapi kita sekarang dapat jawabannya. Di Tuhan, cinta dan kasihnya nggak pernah berakhir, unconditional, nggak ada syarat, dan nggak pernah mengecewakan. Gokil banget gak sih? Itu dari Kak Eca. Sekarang aku mau tahu cerita-cerita. Pasti ada cerita yang berbeda, proses yang berbeda yang dialami, jalan-jalan yang berbeda, kesusahan yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan pasti ada kisah romantis yang berbeda lagi ya kan. Aku mau nanya untuk Kakak Stefani, udah senyum-senyum di situ pasti ada kisah-kisah romantis ya kan di situ. Jadi ceritain dong perjalanan bersama Tuhan, menjaga konsisten dan tantangan-tantangannya, up and down bersama Tuhan. Thank you. Thank you buat Kak Eca yang udah sharing tadi, yang bikin melting sendiri ya. Aduh, bisa bucin sama manusia, kenapa nggak bisa bucin sama Tuhan ya?
Dan itu buat aku berpikir sih, kenapa kita tidak bisa melihara kasih itu dengan Tuhan, padahal kita bisa memupuk rasa dengan manusia gitu. Karena mungkin aku pernah ada di kondisi di mana aku merasa tidak layak untuk datang ke Tuhan. Misalnya ada waktu di mana 2 hari atau 3 hari aku berdoa cuma sebagai rutinitas, sebagai kayak Tuhan terima kasih, terus jabarin ini A B C Z, tapi aku nggak bilang apa adanya kondisi aku gimana, kondisi hatiku gimana sama Tuhan. Dan aku terlebih lagi aku nggak ngerenungin firman-Nya, dan itu merasa kayak kadang-kadang aduh aku nggak layak nih, aku nggak layak buat datang ke Tuhan, aku tidak sesuci itu, aku tidak sebenar, aku tidak selayak itu untuk datang ke Tuhan. Dan pada kenyataannya sampai di titik di mana aku waktu itu aku punya grup Bible study gitu, dan aku berusaha pakai kekuatanku sendiri untuk sharing firman, untuk aku dulu caraku yang dahulu adalah aku berusaha untuk belajar firman, tapi aku tidak berdoa. Maksudnya adalah aku tidak menggunakan kekuatan yang dari Tuhan. Aku menggunakan akal pikiranku sendiri, logikaku sendiri untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang aku cari, apa yang aku pelajari itu sia-sia semua. Karena itu cuma berdasarkan akal pikiran manusia. Dan mungkin kalau kakak mentor aku denger ini sekarang, kakak mentor aku nyuruh aku ngulang 3 kali. Aku disuruh ngulang sharingku karena dia merasa ini out of context gitu. Ini bukan konteks yang benar gitu dari firman yang disampaikan gitu. Dan itu membuatku berpikir gitu kayak apa sebenarnya apa gitu kan. Dan ternyata kayak memang semuanya itu anugerah gitu. Memang semuanya itu bukan berdasarkan kekuatan kita. Dan karena kalau kita berpikir kita layak, kita ini nggak layak sebenarnya. Sejatinya kita ini tidak layak. Dan kalau aku berpikir kayak aku harus sempurna dulu, baru aku bisa ikut Tuhan. Bahwa aku harus perfect, aku harus suci, aku harus bersih gitu. Aku tidak akan mengikut Tuhan mungkin sampai akhir hidupku, karena di dalam dunia yang udah rusak, yang udah rusak karena dosa ini gitu ya, di situ membawa kita semua manusia itu semakin bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri, yang kita berpikir kayak kita bisa untuk belajar firman dengan logika kita sendiri, untuk kita bisa memahami Tuhan dengan cara pandang kita sendiri. Karena Tuhan itu caranya luas gitu. Bahkan kayak kita bisa ketemu sekarang, kita bisa sharing-sharing sekarang, itu ada salah satu bentuk cara Tuhan yang tidak pernah terfikirkan ya oleh kita ya, kayak Kak Eca di mana, Tivena yang ada di Malaysia, bahkan terus Kak Arihani juga yang ada di mana gitu. Kita bisa ketemu, kita bisa kumpul, itu wow. Bukan karena kita yang mencari gitu, tapi karena Tuhan yang menyatukan kita di dalam sini untuk kita bisa memiliki kesempatan buat ngobrolin gitu ya, kebaikan Tuhan gitu. Jadi pada intinya kayak kita tidak akan pernah layak enough gitu untuk mengikut Tuhan, tapi simply karena Dia yang melayakkan, dan buah dari kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dilayakkan. Buah dari itu adalah ketaatan kita yang terbukti, yang tercermin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu sih. Wah, gokil, keren banget. Thank you banget untuk sharingnya, Cici Stefani. Aku kalau dengar cerita Cici Stefani, aku jadi relate sama cerita aku nih. Kalau aku boleh cerita sedikit juga ya, tentang perjalanan, tentang proses yang aku alami, itu mirip sama Cici Stefani. Dulu aku merasa kayak nggak layak juga. Aku merasa kayak sampai gue nggak bisa nih, even buat baca Alkitab tuh kayak, aduh nggak deh, kayaknya nggak sanggup gitu. Sampai akhirnya yang pakai kekuatan sendiri, karena merasa even buat datang ke Tuhan aja, aduh Tuhan gitu. Aduh, itu tuh ada banget momen-momen itu. Apalagi dulu aku memang lahir dan besar di keluarga yang tadi udah aku ceritain, di keluarga yang harus perfect terus, harus ngelakuin apa yang baik, nggak boleh ngelakuin kesalahan dan segala macem. Itu yang semakin membuat aku merasa diri aku tuh nggak layak sama sekali. Tapi ketika aku merasakan kasih dari Tuhan, cinta dari Tuhan, disitulah justru bahkan ketika semakin aku melihat
ketidaksetiaan manusia, semakin aku melihat kesetiaan Tuhan di dalam situ. Jadi semakin aku melihat banyak yang mengecewakan, semakin aku melihat bahwa Tuhan gak pernah mengecewakan. Justru ketika aku bahas cinta mula-mula, ketika bahas cinta dari Tuhan, bahas proses perjalanan bersama Tuhan, yang tadinya semua itu rutinitas, kayak yang kayak cerita, semua yang tadinya ada ketakutan dari yang karya cerita tadi, semua itu sekarang berubah gitu. Benar-benar ketika merasakan cinta dari Tuhan, kehidupan aku tuh berubah 100%. Dari yang tadinya nggak ada arah, tadinya takut, tadinya khawatir, tadinya dikecewakan terus, sedih terus. Saat ini semuanya berubah. Bukan berarti kondisinya yang berubah. Bukan berarti orang-orang jadi tidak mengecewakan. Bukan berarti orang-orang semua jadi menyenangkan. Bukan berarti kondisi aku selalu lancar semuanya. Enggak, kondisinya semua sama. Tapi cinta dari Tuhan itu yang ngubahin hidup aku. Yang dari dalam, cinta Tuhan itu yang ngubahin apa yang aku lihat dari perspektif aku menjadi perspektif Tuhan gitu. Jadi ketika aku melihat segala sesuatu, aku melihat cinta dan kasih Tuhan melalui itu, melalui kejadian yang aku alami. Yang dulu rutinitas doang, sekarang aku menjadi sesuka itu bahas firman Tuhan, sesuka itu baca firman gitu. Kayak saya tadi cerita, sesuka itu ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau nggak ada ngobrol tuh kayak ini nggak, sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi ketika cinta Tuhan, bahas tentang kasih, bahas cinta dari Tuhan, inilah sesuatu part yang nggak bisa diambil dari aku gitu. Karena kalau sampai hilang, aku nggak ada lagi, nggak bisa gitu. Aku nggak mau lepas dari Tuhan. Aku mau terus merasakan cinta dari Tuhan gitu. Jadi ketika benar-benar dibilang romance, kisah cinta gitu, yang aku pikirin cuma Tuhan. Yang aku pikirin cuma gimana proses selama ini yang telah aku lewati gitu, setiap up and down. Aku percaya juga yang teman-teman semua alami, yang tadi yang udah pada sharing juga, jatuh bangunnya yang Tuhan izinin untuk dialami sama dia. Tuhan tuh pengen bilang gitu, apapun yang lo lalui, gue ada sama lu gitu. Tadi Karya juga dibilang, gue tuh sama lu, gue tuh jalan bareng lu gitu. Jadi ketika aku benar-benar merasakan itu tuh bukan berarti ketika aku nggak merasakan Tuhan nggak ada. Tapi ketika aku merasakan itu, aku merasa kayak, thank you Tuhan udah selalu setia gitu. Thank you Tuhan udah selalu mengasihi. Dan thank you kalau misalnya cinta Tuhan selalu konsisten di saat aku yang nggak konsisten. Thank you Tuhan udah setia di saat aku nggak setia. Itu yang mengubahkan hati aku, yang membuat perjalanan kehidupan aku, pelayanan aku juga, gimana aku ibadah, gimana aku melayani Tuhan gitu ya, melalui setiap ya studi aku, pelayanan aku, bahkan sehari-hari semuanya, dari baca firman sesimpel berdoa, baca firman, itu semua jadi berubah gitu. Dan itu yang buat aku jadi relate gitu. Waktu tadi Stephanie cerita, kayak saya cerita, itu yang bikin aku jadi kayak, emang Tuhan punya kisah masing-masing ya sama kita yang berbeda-beda, tapi cintanya Tuhan tuh nggak pernah berubah, nggak pernah beda, nggak pernah ganti, selalu ada buat kita masing-masing gitu. Dan aku pengen tahu cerita dari Kare, karena aku percaya Karehani juga pasti punya kisah cintanya bersama Tuhan, up and down, tantangan yang sudah dilalui, proses yang sudah dilalui gitu. Dan aku pengen tahu nih ceritanya dari Karehani. Boleh dong cerita-cerita sama kita? Oke, kalian dari tadi romance banget ya, udah kayak drama Korea kalau aku denger. Iya, yang aku lihat ya, perjalanan hidup sama Tuhan itu kayak proses gitu. Jadi ada ups, ada down. Tapi Tuhan itu kayak stabil gitu. Kita yang kayak grafik yang apalagi cewek yang kemudian kadang sensitif gitu. Dengan keadaan itu bisa terbawa gitu. Tantangan yang aku pernah hadapi sih kayak rasa aku bisa tanpa Tuhan. Ya kan, kita mungkin pernah mengalami ya. Kalau aku ngalaminnya seperti itu. Jadi kayak merasa bisa dan lupa gitu. Kalau Tuhan tuh sebenarnya ada gitu. Karena kita saking bisa nih, bisa menjalani hidup sendiri gitu dengan kekuatan sendiri gitu. Itu akhirnya yang membuat kayak tantangan untuk karena gini loh. Terkadang kalau sekarang ya cewek aku nggak tahu, tapi aku mandiri gitu.
Nah, di saat kita merasa kalau kita bisa handle anything gitu, bisa handle semuanya, kadang-kadang kita nggak butuh seseorang, dalam tanda kutip, apalagi dengan studi kita, pekerjaan kita, kadang-kadang ya itu persis kayak Echa bilang, rutinitas, terus kayak Stephanie dan Tivena juga bilang, sudah sharing gitu. Nah, itu kadang-kadang aku lupa gitu, kalau ada Tuhan gitu. Jadi, tapi Tuhan itu nggak pernah lupa gitu. Jadi ya apa ya, yang buat aku merasa bahwa Tuhan ada tuh sekarang aku maintenance-nya setiap detik gitu. Kayak misalnya dalam perjalanan itu selalu connect. Jadi aku selalu berasumsi bahwa Tuhan tuh hotline aku 24/7 gitu. Jadi dengan rasa itu yang buat aku kayak, ya persis kayak tadi teman-teman udah cerita bahwa hubungan yang kok kita bucin ke manusia bisa tapi ke Tuhan nggak bisa gitu. Dan salah satunya adalah komunikasi. Nah, komunikasi bisa dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan. Nah, baca firman Tuhan itu persis kayak love letternya Tuhan buat kita gitu. Dan hubungan kita juga bisa kayak dalam doa dalam hati, apapun kita kerjakan, nah kita bisa juga memaintain hubungan itu gitu. Ya salah satu ya itu tantangan aku tuh seperti itu. Terkadang kita terlalu kayak aku bisa. Sedangkan Tuhan sebenarnya pernah ada satu kejadian aku merasa itu sudah Tuhan merubahnya. Jadi sesuatu yang dia menunjukkan bahwa aku ada sebenarnya gitu. Kamu tuh tanpa aku tuh nggak bisa gitu. Jadi kita harusnya tuh melekat sama Tuhan. Seperti kayak akar gitu ke tanah gitu, kita harus melekat sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan nggak ada, kita bakalan hampa dan kering gitu. Itu sih dari aku. Semakin ini ya, baterai aku sampai merah-merah. Ntar ya, aku sekaligus ngecas. Oke, sip. Baterai sampai begitu, panas. Sis. Ya mungkin sangat beragam ya tadi ya kita bahas dari awal super talk kita sampai sekarang. Kita bahas bagaimana hubungan kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan dengan Tuhan, bersama Tuhan. Setiap prosesnya kita berbeda-beda, tapi intinya Tuhan nggak pernah berubah dalam setiap apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita itu, dia nggak pernah berubah. Di saat kita tidak setia, contohnya misalnya manusia tidak setia, tapi Tuhan setia, gitu. Lumayan dalam sharing kita saat ini, dan ya mungkin udah hampir 1 jam ya mungkin ya, udah mulai ke penghujung super talk kita saat ini, dan mungkin dari kita masing-masing punya closing statement. Echa, mungkin dimulai dari Echa. Oke. Udah. Oh, ini udah nyampe di penghujung acara ya, Kak? Rasanya masih penghujung, tau nggak? Tadi suaraku ada nggak sih? Ada. Oh, ada. Oke. Unmute tadi. Oke. Sip. Udah nyampe ke penghujung ya, Kak? Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa ya. Kita dari awal sampai sekarang, jangan sampai lupa tutup. Jangan sampai lupa tutup. Ntar sampai besok aja. Silakan, Ca. Kalau closing statement dari aku, kita semua punya personal experience yang beda-beda tentang gimana kita bisa ngerasain cinta mula-mula kita ke Tuhan. Pastinya semua punya kisahnya masing-masing gitu. Cuman yang pasti sama dengan semuanya adalah cinta Tuhan itu sendiri. Cinta Tuhan itu sama kita semua. Sifatnya adalah unconditional gitu, nggak terbatas. Cinta Tuhan itu adalah cinta yang nggak pernah mengecewakan. Jadi kita nggak usah berharap sama manusia, nggak usah berharap sama apapun gitu ya di dunia ini, karena semua itu mengecewakan ujung-ujungnya gitu, akan selalu mengecewakan. Cuman satu yang nggak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan gitu. Jadi
dalam prosesnya ini pun, dalam proses kita, dalam proses kehidupan kita pun, kita pasti bakal punya tantangan, kita bakal punya masalah, kita bakal punya rasa happy juga gitu. Akan selalu ada ups and downs-nya gitu. Cuman gimana caranya kita sebagai anak Tuhan bisa tetap konsisten gitu dalam mempertahankan iman kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Jadi kayak yang tadi aku sempat bilang juga, semua anggap aja itu adalah season yang pasti akan berlalu juga gitu. Cuman gimana kita bisa membangkitin semangat kita lagi dengan kita mengingat gimana sih rasa cinta kita itu pertama kali gitu. Jadi tetap juga jargonnya jangan cuma bucin sama manusia, tapi juga harus bisa bucin sama Tuhan. Itu aja kalau dari aku, Kak. Oke, kalau dari Stephanie, closing statement-nya apa nih? Ya, thank you Kak Eca udah kasih closing statement ya. Dan Kak Rehani yang mempersilahkan kita untuk ngomongin soal closing statement ini. Dan kalau buat aku dari awal tadi aku dengerin cerita dari teman-teman dan ngelihat pengalamanku, lewat pengalamanku juga. Kita ini sama-sama ini ya, hancur hati gitu. Kita sama-sama patah hati gitu, dan makanya Mas Nur bilang tadi Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hatinya gitu. Tapi jangan berhenti hanya sampai di patah hati, jangan sampai berhenti di hancur hati aja, tapi sama seperti Tuhan bahwa dia juga bangkit. Itulah yang jadi pengharapan buat kita gitu. Bukan berhenti cuma sampai di kematian Tuhan, tapi ada kebangkitan dari Tuhan, ada kebangkitan Tuhan yang membuat kita menjadi pemilik, yang membuat kita jadi punya harapan gitu akan hari depan. Dan kalau aku bisa bilang, gimana sih, maksudnya kayak gimana, mungkin kayak tadi kalau kayak dari Kak Eca kan ini semua hanya season gitu yang Tuhan sudah izinkan terjadi gitu di kehidupan kita, dan pasti Tuhan itu menyertai kita gitu karena dia Allah Immanuel ya. Dan gimana sih cara kita bisa bertahan, kita bisa mempertahankan kasih mula-mula itu gitu. Yang pertama adalah kalau tadi lihat dari pengalamanku gitu ya, di mana aku hancur dan aku ditolong oleh teman-teman dari gereja lokal. Di situ adalah salah satu cara juga, yaitu kalian harus, kita semua sih, bukan kalian, sorry, yaitu kita semua harus tertanam di satu gereja lokal. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dekat dengan kita, supaya orang-orang yang percaya, yang mengenal Tuhan juga gitu, bisa menyupport kita, dan kita juga bisa menyupport mereka ketika mereka ada di dalam lembah kekelaman juga, saling mengingatkan. Dan yang kedua yang penting juga adalah komunitas gitu. Komunitas mungkin lebih intens ya, dan waktunya lebih fleksibel, waktunya lebih banyak juga. Di situ kita bisa mengenal firman Tuhan, sharing juga. Dan mungkin kalau komunitas benefitnya adalah mungkin umurnya sepantaran gitu, jadi kita bisa lebih masuk, lebih relate gitu sama teman-teman kita, dan kita juga bisa menguatkan mereka dan mereka juga menguatkan kita. Dan yang ketiga adalah berjaga-jaga senantiasa gitu. Apa yang kita konsumsi, apa yang jadi perbendaharaan, apa yang ada di dalam hati kita gitu, kita harus mewaspadai itu. Kita harus terus pikirkan, kita harus terus menyeleksi apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau apa yang ini sesuai dengan apa yang aku mau aja, nurutin egoku dan kemauanku aja gitu. Jadi kita ini hidup untuk siapa gitu, untuk Tuhan atau untuk kita gitu. Dan yang keempat adalah kita berdoa supaya iman kita semakin dikuatkan gitu. Kalau dari aku mungkin gitu aja sih. Super. Banyak ya, ada 4 poin tuh. dicatat. Oke, gimana nih closing statement dari Vena, gimana bisa diutarakan? Kalau dari aku singkat aja, ya, biar nggak panjang-panjang ya kan. Kalau aku percaya karena hari ini kita sama-sama sharing tentang cinta mula-mula ya kan. Aku mau encourage kita semua, termasuk aku yang denger dan kita sama-sama yang sharing di sini. Biarlah cinta mula-mula itu nggak hanya cuma sampai di cinta mula-mula, tapi menjadi cinta terus-menerus gitu. Supaya itu nggak cuma jadi di awal, tapi cinta mula-mula ini justru yang membawa kita terus-menerus menjadi semakin mengasihi Tuhan ke depannya gitu.
Makanya kita tadi bahas tentang banyaknya proses, tantangan, apa yang kita lalui bersama Tuhan. Kalau kita boleh sadar, kalau kita hari ini boleh sama-sama bahas lagi nih, diingetin tentang cinta mula-mula. Kita diingetin lagi, ketika Tuhan bisa mencintai kita, ketika kita merasakan cinta Tuhan yang unconditional, yang gak pernah mengecewakan, yang selalu setia gitu ya. Ketika kita nggak setia, ketika kita nggak konsisten, ketika kita kadang menjauh dari dia, tapi dia tetap ada, dia tetap mencintai. Dari situ, dari kesadaran kalau Tuhan Yesus tuh terus mencintai kita, Tuhan terus sayang sama kita, itu harusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita. Jadi gimana dari cinta ini bisa membawa perubahan, cinta ini bisa membawa buah di dalam kehidupan kita, gimana kita bisa menjadi anak Tuhan, menjadi kekasih Tuhan yang kita bisa mencintai orang lain, kita bisa mencintai Tuhan semakin lagi, gimana kita punya kehidupan ini bisa terus mengarah kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, karena kita udah tahu kita dicintai sama Tuhan dan kita sudah merasakan cinta mula-mula dan cinta terus-menerus yang akan terus berjalan bersama Tuhan. Gitu kalau dari aku. Mantap. Terus aku yang terakhir sebelum aku lempar ke Eca, lempar bola kali. Cinta yang diartikan oleh dunia, orang di luaran sana itu sangat bertolak belakang atau berbeda dengan cinta yang Tuhan berikan gitu. Jadi di saat ada cinta di dunia itu memang tidak seperfect gitu. Jadi cinta Tuhan tuh perfect banget, sedangkan kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak perfect gitu. Tapi harus selalu kembali lagi mengingat dan melekat kepada Tuhan dan maintain hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian Tuhan sebagai teman, sahabat terbaik kita, orang terdekat kita gitu. Semua curhatan kita di saat sedih, aku selalu ingat di saat aku sedih ataupun dalam masalah, yang aku telepon duluan itu bukan keluarga, malah ke gitu ke Tuhan dulu gitu. Jadi ya utamakan Tuhan dalam segala hal, dalam situasi apapun, kondisi apapun gitu, karena Dia tidak pernah mengecewakan. Itu dari saya. Silakan, Cak. Oke, sip. Nggak kerasa ya, udah lumayan juga nih dari tadi kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa ternyata waktunya udah selesai. Udah saatnya kita berpisah. Oke, baiklah. Terima kasih ya buat Stefani dan juga Tivena yang hari ini udah mau nemenin kita di Super Talk Santuy, menggantikan dua cowok-cowok kita yang biasanya ada di sini. Makasih banget buat sharingnya, buat waktunya Stefani dan juga Tivena, udah bisa bareng-bareng sama kita, menemani, memberikan berkat juga buat teman-teman lain yang lagi dengerin kita saat ini. Makasih juga buat teman-teman Suara Pertobatan yang lagi nonton saat ini. Jangan lupa buat tungguin lagi Super Talk yang lain, program-program santuy yang lain, supaya kita bisa tetap saling memberkati, saling juga topang menopang ya. Dan kayak tadi nih kita udah pada ngobrol, dunia digital nih sungguh sangat memberkati ya sekarang ya. Nggak perlu ketemu face to face. Ini kita semua di kota-kota yang berbeda, tapi kota yang berbeda, bahkan negara yang berbeda. Benar, bisa disatukan melalui platform digital gitu. Luar biasa pokoknya. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih, God bless you. God bless. Dah.